Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin Adiputra dengan NRP 500422185. Kini saya akan membahas tentang materi tentang spektrofotometri UV phase. Spektrum sendiri berasal dari kata gelombang elektromagnetik, sedangkan fotometri merupakan pengukuran intensitas cahaya, sehingga spektrofotometri merupakan pengukuran intensitas cahaya pada gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi bergetar secara tegak lurus satu sama lain dan juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Bisa dilihat dari gambar ini di samping. Pada spektrofotometri, UV sendiri terjadi pada rentang panjang gelombang ultraviolet 10 sampai 400 nanometer dan visible pada panjang gelombang 400 sampai 780 nanometer. Panjang gelombang ini sendiri berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil frekuensinya, dan sebaliknya. Gelombang elektromagnetik tersebut menerapkan prinsip persamaan Planck untuk radiasi elektromagnetiknya, di mana persamaan ini sangat terkenal sekali, sama dengan h nu, sama dengan h c per lambda. Ini sendiri merupakan energi foton yang diperlukan atau yang diserap. Kemudian H merupakan tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule detik. Nu sendiri merupakan frekuensi Hertz, C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 cm per second. Ini salah, salah, salah. Kemudian lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan nanometer. Terlihat bahwa E sebanding dengan frekuensi dan E berbanding terbalik dengan lambda, sehingga jika frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, jika lambdanya atau panjang gelombangnya besar, maka E-nya kecil, berbanding terbalik. Lalu, prinsip spektrofotometri UV phase. Pertama-tama, gelombang elektromagnetik UV dan visible ditembakkan piu ke molekul yang mengandung gugus kromofor dan oksokrom. Gugus itu akan menyerap panjang gelombang tersebut, UV dan visible pada rentang spesifik dan tertentu. Penyerapan tersebut akan mengakibatkan eksitasi elektron dalam orbital molekulnya dari tingkat energi dasar menuju tingkat yang lebih tinggi. Ini, eksitasi tersebut melibatkan transisi elektronik yang terdapat 4 transisi elektronik, yaitu sigma, sigma bintang, pi, pi bintang, n, sigma bintang, dan n, pi bintang. Di mana semakin panjang jarak transisinya, maka semakin besar energi yang diperlukan atau yang diserap. Begitupun sebaliknya, semakin besar energinya, maka semakin kecil panjang gelombang yang diserap. Jadi pada transisi sigma, sigma bintang ini terjadi pada panjang gelombang yang lebih kecil daripada ketiga transisi lainnya. Orbital bonding merupakan terbentuk saat dua orbital atomik bergabung secara konstruktif dengan fase gelombangnya searah, sedangkan orbital antibonding ditulis dengan bintang terbentuk saat dua orbital bertemu dengan arah gelombang berlawanan destruktif sehingga resultannya menjadi nol. Maksud dari transisi N menuju P bintang adalah transisi elektron dari pasangan bebas N berpindah ke orbital P antibonding dan transisi N menuju sigma bintang merupakan transisi elektron dari pasangan bebas pindah ke sigma antibonding. Lalu sigma menuju sigma bintang sudah kita jelaskan tadi pada awal. Tingkat energi orbital molekul dan transisi elektronik.
Selanjutnya, pi bintang terjadi pada senyawa tidak jenuh seperti alkena, alkuna pada panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer. Sama halnya dengan N menuju pi bintang terjadi pada panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer. Sedangkan sigma bintang ini terjadi pada gelombang 125 nanometer dan itu di luar range panjang gelombang UV sehingga tidak akan terdeteksi pada spektrofotometri UV vis atau tidak akan menghasilkan puncak terjadi pada senyawa jenuh. Sedangkan sama N menuju sigma bintang terjadi pada panjang gelombang 150 sampai 250 nanometer. Ini contohnya yang saya maksud tadi, di mana semakin panjang, semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil energi yang dihasilkan. Dari diagram relasi elektron tadi disebutkan bahwa energi yang paling besar untuk transisi adalah energi dari pi menuju pi bintang. Maka transisi pi menuju pi bintang akan muncul pada panjang gelombang yang lebih kecil. Ini 205 nanometer. Sedangkan N pi bintang membutuhkan energi yang lebih kecil. Sehingga panjang gelombang yang muncul akan tampak pada panjang gelombang yang lebih besar. Ini contoh kedua selanjutnya juga sama, di mana N menuju pi bintang akan berada pada panjang gelombang yang lebih besar. Paham? Paham. Sudah disinggung sebelumnya bahwa molekul yang memiliki gugus, kromofor, dan auxochrome yang akan bisa menyerap dan menghasilkan pita serapan pada spektrofotometri UV vis itu. Nah, apa sih itu? Kromofor merupakan senyawa atau gugus yang dapat menyerap UV. Ini poinnya, menyerap UV pada ikatan tidak jenuh dan berada pada sistem terkonjugasi. Jadi ini harus terkonjugasi, di mana ikatan terangkap terus selang-seling gitu, seperti benzena. Jika tidak terkonjugasi maka itu tidak disebut kromofor, karena kuncinya terkonjugasi. Ingat, terkonjugasi. Kedua, auxochrome, gugus fungsi yang memiliki PEB, tidak menyerap panjang gelombang di daerah UV, tetapi dapat menggeser puncak serapan kromofor ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Paham? Paham. Kemudian ada efek batokromik. Apa itu? Terikatnya auxochrome pada kromofor sehingga serapan kromofor bergeser. Serapan kromofor ini merupakan serapan puncak yang muncul pada spektra UV vis. Puncaknya akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih tinggi. Disebut sebagai pergeseran merah dan intensitasnya lebih kuat. Keempat, efek hypsokromik. Pergeseran pita serapan ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau pergeseran biru. Bisa disebabkan karena perubahan pelarut yang menjadi lebih nonpolar atau perubahan gugus fungsi yang menyebabkan hilangnya konjugasi atau resonansi. Efek hiperkromik ini meningkatnya intensitas serapan dan efek hypsokromik penurunan intensitas serapan. Bisa dilihat dari grafik ini. Batokromik menyebabkan lebih tingginya panjang gelombang, sedangkan hypsokromik pergeseran menuju panjang gelombang yang lebih kecil. Kalau hiperkromik ini intensitasnya lebih tinggi dan hipokromik intensitasnya lebih rendah. Seperti itu. Spektrofotometri UV vis ini erat kaitannya dengan hukum Lambert-Beer. A sama dengan epsilon C kali L sama dengan min log I per I0. Berapa itu? A sama dengan absorbansi. Dengan epsilon merupakan koefisien serapan molar, absorptivitas molar.
dengan satuan L mol pangkat min 1 Cm pangkat min 1. C. Konsentrasi zat terlarut. L. Panjang kuvet dalam satuan Cm. Jadi, absorbansi ini sebanding dengan konsentrasi larutan yang diukur. Jika konsentrasinya tinggi, maka absorbansinya akan menghasilkan absorbansi yang lebih tinggi. Bisa jadi lebih dari 100%. Jika itu terjadi, maka larutan yang diukur harus diencerkan terlebih dahulu. Biasanya menggunakan menggunakan pelarut, KBF biasanya. Absorbansi ini juga bisa dinyatakan dalam intensitas cahaya yang masuk dan intensitas cahaya yang keluar. Min log I per I0, di mana I sama dengan intensitas cahaya yang keluar setelah melewati larutan, sehingga yang tidak diserap. Sedangkan I0 merupakan intensitas cahaya yang masuk ke sampel. Ini, secara teori, transisi Pi menuju Pi bintang memiliki absorb koefisien serapan molar sebesar 1000 sampai 10.000 L mol pangkat min 1 C pangkat min 1. Transisi N menuju Pi bintang memiliki epsilon 10 sampai 100 L mol pangkat min 1 C pangkat min 1, dan transisi sigma menuju sigma bintang memiliki epsilon 10 sampai 100 L mol pangkat min 1 C pangkat min 1. Jadi, jika kita sudah mengukur sampel kita menggunakan spektrofotometri UV vis dan dapatkan spektranya, kita dapat mendapatkan absorbansinya. Dan sebelumnya kita tahu konsentrasi larutan kita dan juga panjang kuvet yang kita gunakan. Dari ketiga data ini, maka kita dapat mengukur koefisien serapan molar pada sampel yang kita ukur. Dan hasil dari koefisien serapan molar yang kita dapat kita bandingkan dengan teori yang telah ada untuk menentukan apakah molekul kita telah berhasil setidaknya memiliki gugus-gugus yang mempengaruhi transisi ini. Paham kan? Paham. Next. Sudah kita jelaskan tadi bahwa ini merupakan panjang gelombang visible pada 400 sampai 750. Kita mengenal pada saat kita berbicara tentang spektrofotometri UV vis, maka kita harus tahu dulu apa itu warna yang diserap oleh molekul dan warna komplementer. Warna komplementer merupakan warna yang tidak diserap oleh molekul dan dipantulkan kepada mata kita. Sedangkan warna yang diserap oleh molekul tersebut merupakan yang muncul pada spektra UV vis itu. Contohnya, jika sampel yang kita lihat memiliki warna kuning, maka spektra UV vis tersebut akan memunculkan pita serapan pada panjang gelombang 400 sampai 450, yaitu violet, ungu. Jika pada spektra tersebut terdapat puncak pada panjang gelombang 430 sampai 490, yaitu biru, maka warna sampel yang kita lihat adalah warna kira-kira orange, 580 sampai 650. Jadi seperti itu. Contoh lagi, jika spektra yang dihasilkan menunjukkan puncak serapan pada panjang gelombang 500-an, itu sudah sih pada panjang gelombang 670-an, merah, maka warna larutan yang kita lihat seharusnya berwarna hijau pada panjang gelombang 490 sampai 560 nanometer. Apa yang menyebabkan senyawa kompleks berwarna beragam? Jadi, panjang gelombang UV vis pada panjang gelombang spesifik akan diserap oleh
ligan transisi pada senyawa kompleks tersebut, yang menyebabkan eksitasi elektron valensi pada orbital D. Ingat, kata kunci pada senyawa kompleks adalah adanya orbital D yang terisi sebagian pada logam transisinya. Sehingga ketika orbital D bagian terisi tersebut menyerap panjang gelombang UV pada rentang yang spesifik, akan terjadi pembelahan orbital D. Itulah, dan besarnya energi yang diserap itu berbeda karena panjang gelombang yang diserap pun juga berbeda pada setiap logam transisinya. Hal itu disebabkan karena konfigurasi elektron terluar, yaitu orbital D pada setiap logam memiliki ciri khas yang khas dan spesifik. Keberadaan ligan juga dapat mengaruhi pembelahan orbital D, di mana ligan kuat membutuhkan energi yang lebih besar. Salah, maksudnya pembelahan orbital D menjadi lebih besar karena energi yang diserap sangat besar, sehingga panjang gelombang yang diserap kecil, sedangkan ligan lemah pembelahan orbital D-nya menjadi kecil karena energi yang diserap tidak terlalu banyak atau kecil. Dan sesuai dengan hukum Planck, energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah ini materi utama dari MPI, metode pengukuran instrumen spektrofotometer UV vis. Ada apa aja sih? Nah ini ada lampu sumber cahaya yang menembakkan cahaya polikromatis, biasanya berwarna putih. Jadi cahaya putih itu masih mengandung banyak spektrum-spektrum cahaya yang saling menyebar, yang saling bergabung. Dan cahaya tersebut pada akhirnya akan dilewatkan pada komponen monokromator, cus, untuk didispersikan atau menyebarkan cahayanya menjadi cahaya-cahaya yang spesifik dengan memisahkan cahaya tersebut. Kemudian cahaya spesifik tersebut akan melewati slit, pintu keluar. Jorok ya. Cahaya spesifik yang tersebut kemudian menjadi cahaya monokrom, yaitu cahaya yang spesifik yang akan menembus sampel Dwar dan akan dideteksi oleh detektor. Detektor tersebut akan mengolah panjangnya absorbansi atau juga intensitas cahaya yang diserap atau intensitas cahaya yang diteruskan. Tapi biasanya pakai yang absorbansi sih, yaitu jumlah cahaya yang diserap oleh sampel. Iya. Ini YouTube-nya. Lihat sendiri di YouTube ini. Pembagian lampunya, sumber cahaya ada berapa aja sih? Ada apa aja sih lampunya? Yang pertama, lampu deuterium. Apa itu? Saya pun tidak tahu karena saya belum pernah melihatnya secara langsung. Setidaknya di lab nggak ada sih, nggak tahu. Lampu deuterium menghasilkan cahaya UV melalui pelepasan listrik pada gas deuterium dengan intensitas baik pada panjang gelombang 180 sampai 400 nanometer. Lampu deuterium menyumbangkan noise instrumen dan intensitas cahayanya menurun seiring waktu. Ini kelemahannya ya. Dengan usia pakai hanya 1000 jam sehingga perlu sering diganti. Masih kuno ini ternyata. Ini bisa dilihat dari grafiknya. Apa maksudnya? Ya itulah pokoknya. Kedua, lampu tungsten halogen. Halogen itu apa itu? Lampu tungsten halogen memancarkan cahaya lewat filamen yang dipanaskan dengan intensitas baik di UV sampai NIR dekat
IR inframerah 350 sampai 3000 nanometer dengan kelebihannya noise rendah dan umur pakai lebih panjang sebesar 10.000 jam. Itu gambarnya seperti bola biasa sih sebenarnya, bola LED loh, tapi bukan LED, ya itulah tungsten halogen. Nah, biasanya kedua lampu ini, lampu deuterium dan tungsten halogen divariasikan dan digabungkan sesuai kebutuhan pada spektrofotometer UV vis yang digunakan. Ketiga, lampu flash xenon. Apa itu? Lampu flash xenon atau kilat xenon memancarkan cahaya dalam kilatan singkat saat pengukuran saja, sehingga lebih awet dan tidak merusak sampel sensitif terhadap cahaya. Atau photo bridging. Lampu ini menghasilkan cahaya intens dari panjang gelombang 180 sampai 2500 nanometer. Kemudian monokromator. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa fungsinya adalah mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Ada tiga bagian, yaitu slit masuk, pendistorsi, dan slit keluar. Di sini ada dua tipe monokromator, yaitu single monokromator dan double monokromator. Yang single ini yang lebih lama, jadul. Ini untuk keperluan umum dan dapat diintegrasikan dalam sistem optik yang ringkas. Tidak dapat memilih banyak gelombang dengan seakurat sistem monokromator ganda. Ya, makanya disebut jadul. Cocok untuk sampel dengan puncak serapan lebar. Double monokromator lebih canggih, memiliki keakuratan tinggi untuk menghasilkan panjang gelombang cahaya yang spesifik. Dapat dibeli di toko bangunan. QVET pada sampel standarnya memiliki panjang 10 mm yang biasanya menggunakan material kuarsa kuat plastik. Ini perbedaan, ini perbandingannya. Sumbernya dari ChatGPT 2025. Semoga benar. Jadi, yang pertama, material yang berasal dari glass. Glass itu apa? Kaca. Pada panjang gelombang 334 sampai 2500 nanometer dengan kelebihan tahan terhadap larut organik. Kekurangan, tidak cocok untuk UV, dia di bawah, ya di bawah 320 nanometer. Digunakan untuk UV pada wilayah vis, cahaya tampak. Kemudian kuarsa pada panjang gelombang 170 sampai 2700 nanometer. Capek. Transparansi di UV dan vis, stabilitas panas tinggi dan presisi. Mahal Pak, pasti ya, mahal. Berarti yang paling modern, yang paling baik ini ya buat sini, tapi ya mahal gitu. Ketiga, plastik paling jelek ini, murah, ringan, tidak punya pecah pada panjang gelombang 340 sampai 900 nanometer. Iya ya, vis dan terbatas pada UV. Sih. UV vis pada panjang gelombang berapa? Lupa. UV, UV, UV. Oh iya, UV itu sekitar 10 sampai 300-an lah ya. 400-an, iya betul. Terbatas pada UV. Sedangkan 400 sampai 800 itu ada panjang gelombang visible. Benar. Kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk sampel organik. Dapat merembes akurasi rendah. Nah ini, kemarin Pak Prapto pernah cerita bahwa pernah kejadian yang sangat-sangat mengecewakan dari seorang mahasiswa. Di mana dia mengukur sampel organik pada kuvet plastik sehingga sampel tersebut merembes ke spektrofotometer UV vis yang digunakan sehingga rusak. Bagaimana kelanjutannya? Itu tidak tahu, tidak diceritakan oleh Pak Prapto. Dari segi apa ini? Single beam, apa beam itu?
komponen yang ada di spektrofotometer UV-Vis ada dua tempat, yaitu single beam dan double beam. Oh, maksudnya yaitu pada single beam hanya ada satu tempat untuk menaruh sampel, sedangkan pada double beam ada dua tempat untuk menaruh kuvert, yaitu yang pertama untuk referensi, blanko, dan yang kedua untuk sampelnya sendiri. Jadi, pada single beam ini, blanko dan sampel harus diukur secara bergantian karena tidak ada tempat lagi. Sedangkan pada double beam ini, blanko dan sampel dapat diukur secara bersamaan. Sehingga pada double beam spektrofotometer ini seharusnya lebih akurat karena pengukuran dilakukan secara bersama-sama pada waktu yang bersama-sama. Nih lebih jelasnya, ChatGPT 2025. Single beam, sumber cahayanya satu jalur cahaya untuk sampel, sedangkan dual beam dibagi dua, satu sampel, kemudian yang kedua untuk ke referensi atau blanko. Seperti yang dijelaskan tadi, pengukuran single beam secara bergantian antara blanko dan sampel, sedangkan dual beam diukur secara bersamaan. Stabilitas sinyalnya, single beam kurang stabil terhadap perubahan lampu, sedangkan double beam lebih stabil terhadap perubahan lampu. Karena sampelnya diukur secara langsung bersamaan dengan blankonya. Secara akurasi, single beam lebih rendah dan dual beam lebih tinggi. Harganya pasti lebih tahu lah ya. Yang dual beam lebih mahal, coy, mahal. Laboratorium ITS kayaknya nggak ada kimia itu, nggak tahu sih. Iya nggak ada. Eh, iya nggak ada. Secara penggunaannya dual beam ini ya untuk yang lebih tinggi lah ya, menggunakan yang membutuhkan presisi tinggi dalam pengukuran. Selanjutnya detektor mengubah cahaya dari sampel menjadi sinyal listrik yang pada akhirnya akan menjadi spektra UV-Vis. Ada berapa jenis? Yang pertama, foto multiplier tube PMT. Apa itu? Bahan katoda. Hah? PMT menggabungkan konversi sinyal dan penguatan dalam satu tabung. Bahan katoda menentukan sensitivitas spektra, mampu mendeteksi cahaya pada rentang 200 sampai 900 nanometer. Jadi pada rentang panjang gelombang UV hingga visible. Sangat sensitif terhadap cahaya rendah, cocok untuk sampel cair. Selanjutnya, detektor silikon diode. Banyak typo ya. Nih gambarnya. Bagus. Nah, tidak ketipu lagi. Banyak digunakan pada spektrofotometer modern. Memiliki rentang dinamis lebih luas dan lebih tahan banting dibanding PMT. Cahaya mengenai material semikonduktor memungkinkan aliran elektron yang mengurangi muatan kapasitor. Jumlah muatan untuk isi ulang kapasitor menunjukkan intensitas cahaya. Jadi, ya bisa diukur sih. Rentang deteksinya sekitar 170 sampai 1100 nanometer. Lebih panjang, lebih canggih. Ada lagi. Detektor indium gallium arsenida INGAAS. Fotodida merupakan detektor khusus dengan kinerja tinggi pada cahaya tampak, visible dan infrared. Tersedia dalam dua varian, strawberry dan coklat. Narrowband 800 sampai 1700 nanometer, wideband 800 sampai 2500 nanometer. Tersedia di toko bangunan. Memiliki respons linier dan sensitivitas tinggi di wilayah infrared. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan deteksi inframerah dekat secara akurat. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah.